Assalamualaikum semua. Share resep lagi ya. Hari ini aku mau share resep donat empuk, lembut, dan bisa dijadikan sebagai ide jualan ya teman-teman ya. Dan ini toppingnya beda dari yang lain ya. Toppingnya ini bisa awet seharian, gak mudah menghilang ya untuk gula donatnya. Nah, langsung aja kita ke cara membuatnya. Pertama-tama masukin 200 gram tepung pro tinggi, 50 gram tepung pro sedang, dan untuk bahan silahkan dicek di deskripsi aja ya teman-teman ya. Nah, ini telur ditambah air, tadi aku kelamaan di dalam kulkas jadinya udah membeku. Kita mixer kurang lebih 4 menitan. Setelah dia ngumpul semua 4 menitan, udah setengah kalis, kita masukin BI dan ragi instannya 3 gram dan 1 gram. Lanjut kita mixer lagi sampai kalis ya teman-teman ya. Di sini aku tanda kalisnya udah nggak lengket lagi di baskom adonannya, berarti udah ya. Kurang lebih 10 menitan. Jadi totalnya kurang lebih 14 sampai 15 menitan aja ya. Jika kita rentang udah membentuk window pan atau selaput tipis, berarti udah ya. Kita bulatkan adonan dan siap kita bagi-bagi ya. Biar nggak kering, kita kasih minyak sayur di bagian atasnya dan siap kita bagi ya. Di sini aku akan timbang biar sama besar. Nah, ini kita bagi-bagi dahulu sampai adonannya habis. Nah, ini aku mempergunakan teknik 04 ya teman-teman ya. Nah, ini setelah selesai semua dibagi, kita bulat-bulatkan atau kita rounding sampai permukaannya mulus, padat, dan bulat seperti ini ya. Kita kasih bagian bawahnya itu tepung biar gak lengket nanti ya teman-teman ya. Dan pastikan bagian bawahnya itu tertutup rapat ya, biar nanti gak ketawa dia ya waktu kita ngangkatnya. Nah, ini kita lakukan dulu sampai selesai. Nah, ini dia tujuannya kita mempergunakan teknik 04, raginya itu nggak cepat bekerja ya, tidak cepat aktif ya teman-teman ya. Jadi kita masih bisa merondingnya dengan santai ya teman-teman ya, nggak ngejar-kejaran dengan ragi. Nah, setelah ini kita diamkan 15 menitan. Setelah 15 menitan aku mempersiapkan cetakan diameter 7 cm, alas donat dan tepung. Sekarang kita cetak ya. Untuk hasilnya itu gemoy atau bagian ke atasnya itu tuh gendut, cukup kita bolengin bagian tengahnya dengan kumparan benang aja ya, atau boleh dengan apa aja tapi yang kecil ya teman-teman ya. Untuk hasilnya itu yang besar gitu, setelah dilubangi bagian tengah boleh lagi diperbesar ya. Nah, ini untuk tekstur donatnya silahkan dipilih mau yang tinggi gendut atau mau yang lebar gitu, silahkan ya. Nah, ini aku yang mau gemoy aja, tinggi ya teman-teman ya, hasilnya nanti tinggi dan gendut ya. Nah, cukup kita bolongin bagian tengahnya dengan kumparan benang aja, kita lakukan sampai selesai. Nah, ini dia udah selesai semua, udah kita cetak-cetak. Ini akan kita diamkan kurang lebih 2 jaman ya, sesuaikan dengan suhu udara daerah masing-masing. Di suhu ruang, kita biarkan aja di suhu ini tidak ditutup. Nah, ini dia setelah 2 jaman, karena suhunya kurang mendukung, hasilnya gendut-gendut juga ya teman-teman, tapi udah 2 jaman
Aku takutnya nanti overproofing dan langsung aja mau digoreng ya. Ciri-ciri donat belum overproofing, jika kita ambil satu, kita tekan, dia balik lagi ke bentuknya semula, berarti belum overproofing ya teman-teman ya. Siap kita goreng. Panaskan minyak dan benar-benar panas, masukin donatnya satu persatu. Nah, ini akan kita goreng dengan 1 kali balik aja. Nah, jika bagian bawahnya minyaknya udah tenang, berarti dia udah matang ya. Sekarang kita balikin lagi. Nah, ini masih menggelembung ya, berarti waktu kita meronding belum cukup padat ya teman-teman ya. Masih ada gelembung udara. Nah, di sini aku masih belajar dan mungkin besok-besok masih diperbaiki lagi ya. Nah, ini dia setelah tenang minyaknya, berarti udah kita angkat satu persatu dan kita goreng lagi untuk teman-temannya yang lain ya. Ini biar wateringnya enggak turun banget, kita hentakkan ya teman-teman ya. Nah, ini kita goreng lagi seperti tadi. Nah, jika minyaknya udah tenang, berarti dia udah matang bagian bawahnya. Sekarang kita balik seperti tadi. Nah, ini lagi viral ya teman-teman ya, donat dengan baluran gula donat yang berwarna-warni itu ya. Nah, sekarang kita coba bikin. Nah, ini dia udah selesai semua. Sekarang kita dinginkan dahulu, benar-benar dingin, hasilnya bagus ya. Gak menghisap minyak sama sekali, wateringnya gak merosot banget turunnya. Dan ini gak mudah kempes ya teman-teman ya, sampai keesokan harinya masih tetap gembul, gemoy, gak mudah kempes. Nah, ini setelah benar-benar dingin, kita persiapkan dahulu untuk topping donatnya. Di sini ada susu bubuk dengkau. Kita kasih 1 sendok makan gula icing sugar. Ini gula dingin donat ya. Biar donatnya itu empuk seharian. Gulanya itu awet ya, nggak mudah luntur, nggak menghilang. Jadi kita kasih icing sugar ya teman-teman ya, gula dingin donat ke gula warna ya. Jika gula biasa yang di blender, maka dalam beberapa jam dia akan menghilang ya teman-teman ya. Jadi perbedaan gula donat yang dingin sama gula donat biasa itu sangat jauh sekali ya. Nah, ini aku ada rasa susu coklat, taro, stroberi dan jeruk ya teman-teman ya. Nah, ini kita lumuri dulu satu persatu. Nah, ini dia enggak kempes ya, dia akan tetap gembul sampai keesokan harinya, tetap gembul ya, nggak menghisap minyak sama sekali. Nah, cukup dilumuri seperti di video aja. Nah, untuk dijual, dititip di kantin sekolah atau warung-warung, tinggal kita plastikin aja ya teman-teman ya. Dijamin gula donatnya itu nggak mudah menghilang, asalkan pakai gula donat dingin ya teman-teman ya, bukan gula biasa yang di blender. Nah, ini kita lumuri dulu semuanya. Nah, hasilnya seperti di video, sangat cantik sekali. Sekarang kita kemas ya ke dalam kotak. Nah, hasilnya seperti ini. Semoga resep kali ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman semua, dan untuk rasanya ini benar-benar enak dan bisa dijadikan sebagai ide jualan. Sekarang akan kita cobain satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat untuk donatnya ini nggak mudah kempes, tetap gendut. Ini empuk sekali dan lembut ya. Nah, teksturnya seperti ini. Nah, ini kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.